Oh, keren. Keren backgroundnya ini. Ya, Pak. Ya, jadi apa mau dibahas ini? Tentukan jenis kegiatan atau program sekolah yang ingin dikembangkan, baik program atau kegiatan intrakurikuler, kurikuler atau ekstrakurikuler. Jadi apa? Yang mana ini? Ya. Apa yang diusulkan tadi? Bu Erma. Program si manis. Bagaimana kalau siswa si manis itu siswa membaca dan menulis? Siswa membaca. Ya. Si manis. Si manis Program si manis apa lagi? Si manis membaca untuk adik kelas. membaca dan menulis. Kitanya tuh berarti membaca. Bagaimana programnya itu? Aktif nih, minta Ibu. Nah, itu kira-kira programnya itu apa? Termasuk kurikuler, ekstra atau ini? Kurikuler. Oh, kurikuler.
Yang mana mau diangkat ini? Yang Nasir Ibu Jamra di grup? Ada pendapat teman baru-baru yang bilang di sekolah jadi soalnya siswa baca meniru. Tahu ada bisa kasih masukan. Selain si manis. Si manis ini programnya membaca dan melihat. Ada yang lain lagi? Kalau Jumat olahraga sama seni religi? Bisa gitu. Apalagi program tadi? Nah, coba diulang. Jumat olahraga dan seni religi. Jadi lingkungan yang dikembangkan yaitu menumbuhkan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif serta keterampilan berinteraksi positif. Jumat olahraga dan seni religi. Berapa? Ada akronimnya itu. Program yang ada akronimnya yang menarik. Si manis. Lisa, lihat sampah, ambil. Apa tadi namanya? Program banyak kita terus Mbak Lisa. Lisa. Sampah, ambil. Apa tadi? Jumat olahraga. Ibu Hikmat. Buat bersih dan olahraga. Jumat olahraga dan seni religi. Ada aku share di grup. Iya, tapi putus-putus. Ya, kalau bagus dicari akronimnya toh. Bisa dilihat di grup. Ya, baru buka. Bikinan akronim. Maksudnya seni religi maksudnya bagaimana itu? Oh, program yang di sekolahnya Ibu Jamra Olahraga, diangkat. seni dan religi barangkali nih. Semuanya didiskusikan yang mana paling baik.
Apa kegiatannya ini? Ada ini. Oh, Bu Hima. Iya. Kenapa, Pak? Bagaimana itu? Apa olahraga? Kalau saya tuh programku, tujuannya ini programku agar bisa menumbuh kembangkan kepemimpinan murid sehingga dapat menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi positif serta keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Itu salah satu tujuan dari programku saya. Jadi apa kegiatannya? Tuan, apa jenis kegiatannya? Kayak salat duha, warga satuan pendidikan pendidikan salat duha secara berjamaah, kemudian kultum, siswa menyampaikan ceramah singkat sesuai jadwal yang diberikan, kemudian belajar tajwid, warga satuan pendidikan belajar ilmu tajwid dan makhraj huruf, kemudian belajar azan, siswa laki-laki belajar mengumandangkan azan, kemudian dari segi olahraganya kayak senam, warga satuan pendidikan senam di lapangan sekolah, seni, siswa belajar seni misalnya menari, puisi, mendongeng, kemudian Jumat bersih. Warga satuan pendidikan bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Begitu, Pak. Hanya satu hari Jumat ini Pelaksanaannya? Iya. Pelaksanaannya ini warga satuan pendidikan melakukan Jumat pagi. Kalau misalnya Jumat bersih pelaksanaan kegiatannya itu Jumat pagi untuk membersihkan lingkungan sekolah dengan memungut atau membuang sampah pada tempatnya. Kemudian siswa bekerja sama membersihkan kelas masing-masing dan ruang tempat salat duha. So, apa lokasi yang ada di Program bersama gerakan beramal hari Jumat. Tidak kedengaran ini suara Ibu. Fokus ini jadi Gerakan beramal maksudnya itu yang setiap hari Jumat ada sedekahnya itu siswa. Bisa juga itu Ibu dikasih masuk. Di store ke wali kelasnya. Ya. Setiap hari Jumat menyetor ke wali kelasnya 2.000. Kemudian nanti kalau bisa juga Jumat berbagi. Ibu Hikmah, Iya, ini program Bu. ini dilaksanakan setiap hari Jumat itu apa bisa terlaksana semua itu dari olahraganya, seninya dan religinya? Tidak, Ibu. Tadi itu aku bilang kayak misalnya Jumat bersih bisa dilaksanakan di setiap hari Jumat toh. Kalau salat duha
Disesuaikan waktunya, misalnya bisa dilaksanakan setiap hari. Galing temen lagi. Saya diberikan Alon di baji iya la Juma. Bu Hikmah. Halo. Bu Hikmah. Bu Hikmah, masuki dulu. Dari tadi putus-putus memang.
Iya. Ya. Nah, ini yang bagus ya, guys. Kelas Tata dan hijau. Nanti yang tambah lingkungan.
Halo Bu Hikmah. Halo Bu Hikmah. Mana ini program? Coba di pertama bukunya ada program. Nah, kalau itu kan di sekolahku berhias, bersih, hijau, dan sehat. Programnya jiwa bersih setiap penghijauan lagi sehatkan apa itu dengan apa yang bagaimana? Kalau Indra bagaimana? Anu, bertata dan gitu. Akronimnya apa? Atau, kalau saya Kalau saya dia sampah aktif. kita sendiri yang menciptakan orang. Biasa itu. Satu juga ternak itu dia kan itu dia kita harus Pintar dengan sekolah. Pintar. Oh. Jadwal. Bulan. Toko. Kan juga lainnya.
kegiatan dan pembelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah atau universitas umum di luar jam pelajaran. Berarti angka ini sampai berarti terjaga. Sepuling. Bisa yuk? Boleh. Kalau intra, direktur intra ya. Berarti ekstra dulu. Intra kan mengunjungi, memperdalam ilmu. Berarti intra aku ada. Kurikulum adalah kegiatan yang dimaksudkan terhadap materi yang dilakukan oleh guru. Jadi, seperti terdapat lebih mudah memiliki apa yang dilakukan oleh guru. Ya, ya ini jam. Pela masih tahu jangan diskusi sih.
Tidak, kalau tidak, giliran dalam 1 bulan. Iya. Tapi sekarang jangan. Semua ini sangat ini. Jumat olahraga atau hari Jumat ini kegiatan religi Dalam 1 bulan 4 kegiatan, setiap hari minggu pertama, Jumat pertama lain kegiatannya. olahraga misalnya 1 bulan olahraga main dia Minggu berikutnya, iya, itu masuk tuh. jadi apa yang dorong jadwalan teh kamu di setiap Jumat setiap hari Minggu pertama jadi minggu pertama olahraga, minggu kedua, terus minggu ketiga duha, minggu keempat, pokoknya tidak jadi apa mau kegiatan 4 hari.
Tabe, ada masukan saya Pak, yaitu tentang program kegiatan, yaitu harus melestarikan lingkungan sekitar kita, yaitu Halilintar. Yang kegiatannya memungut sampah,
Kemudian termasuk penguatan pelajaran Pancasila kelima ya dan ekstrakurikuler ekstra. Yaitu sekolah yang nyaman, indah dan bersih. Itu Oke, silakan bergegas untuk menuju ruang utama. katanya yaitu alasan memilih program ini untuk penanganan sampah yang belum maksimal Iya. cara Silakan membuang masuk di sampah ruang utama. kemudian mengurangi pencemaran lingkungan. Bapak Ibu yang di room sini silakan menuju room utama. Bapak Ibu yang masih ada di sini silakan menuju ke room utama. Oke. Baik, terima kasih banyak. Perjalanan kita sudah hampir finish. Dan untuk sesi kali ini adalah diharapkan Bapak dan Ibu sudah mempunyai modal dasar dalam rangka merencanakan prakarsa perubahan. Di mana prakarsa perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan adalah merancang program kegiatan yang berpihak pada murid dengan melibatkan murid dengan menggunakan istilah PCO atau PCO. Voice, suaranya. Choice, pilihan mereka. Karena dia yang menawarkan kegiatan, dia yang memilih, maka diharapkan terbangun ownership, tanggung jawabnya. Artinya gini, bagaimana Bapak dan Ibu merancang pertemuan. Di dalam pertemuan itu, Bapak dan Ibu menjadi fasilitator. Oke, fase C, berarti kelas 5-6. Ini kan yang mau dicapai 3. PCO, suara, choice, ownership. Belum ada ini, artinya di dalam benak Bapak dan Ibu belum ada apa-apa. Kita kumpulkan fase C, kelas 5 dan 6 di dalam satu ruangan. Anda bertindak sebagai fasilitator. Apa yang Anda lakukan sehingga anak-anak mau bersuara? Mau menyampaikan idenya. Kita pandu menyampaikan idenya. Jadi ada tadi programnya Juku apa-apalah gimana. Semoga bukan kita yang membuat program itu. Bersama anak-anak sehingga anak-anak membuat namanya suatu program. Program apa namanya? Melalui prakarsa perubahan yang kita mau capai. Jadi dia menyampaikan beberapa nama. Terus mereka berembuk memilih
nama kegiatannya ini. Ada yang tadi memilih misalnya Juku. Itu kan apa namanya? Lingkaran luarnya yang membungkus itu kegiatan Juku. Terus mereka sepakat. Setelah sepakat, apa yang kita mau lakukan di dalam Juku itu? Oke, pada setiap hari Jumat kita melakukan apa dan di mana? Karena mereka yang memilih, mereka merasa bertanggung jawab. Pada hari Jumat itu mereka sendiri yang berkumpul. Bapak dan Ibu memfasilitasi. Bapak dan Ibu yang mengontrol. Tapi lagi-lagi yang kita mau pilih berdasarkan 7 karakter. 7 karakteristik. Ada 7 karakteristik yang saya sudah bagi. Kelompok 1 memperhatikan karakteristik 1, 2 dan 7. Kelompok 2, 3 dan 4 dan 7. Kemudian kelompok 5, kelompok 3, 5 dan 6 dan 7. Jadi itu poin nomor 7 semuanya kelompok mengerjakan. Nanti kita sebentar menyamakan pandangan. Oke, intinya di kelompok 1 ya, nomor 1 dan 2 itu yang ada stabilo kuning. Kira-kira apa yang mau? Jenis program apa yang dipilih oleh anak-anak sehingga pada kegiatan itu melahirkan pikiran positif dan merasakan emosi yang positif. Saya ulangi sekali lagi, untuk kelompok 1 yang di stabilo kuning, kira-kira apa action, apa yang dipilih, apa yang dilakukan anak, sehingga dari hasil kegiatan anak itu melahirkan pola pikir yang positif, merasakan emosi yang positif. Satu kegiatan dilaksanakan secara rutin. Misalnya setiap hari Jumat dari pukul sekian sampai pukul sekian selama 1 semester. Kegiatan apa lagi? Kegiatan yang kedua. Kira-kira apa yang dilakukan anak atau program apa yang dibuat anak sehingga keterampilan berinteraksi sosialnya terbangun? Yang tadi yang pertama pikiran positifnya, yang kedua keterampilan sosialnya terbangun. Untuk membangun keterampilan sosial pastikan komunikasi. Nah, apa yang dilakukan anak melalui hasil pilihannya dan Anda sebagai fasilitatornya sehingga 2 kompetensi ini bisa tercapai. Karena kompetensi yang mau dicapai atau karakteristik yang mau dicapai itu ada 7. Kalau bisa segala 7 tercangkum boleh, tapi kalau 1 dan 2 ini kan ditekankan 2 saja. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa berkolaborasi. Kelompok 2 juga membuat. Dan itu nanti ditukar sehingga itu nanti bisa dilaksanakan di unit sekolah. Jadi panduannya ada di situ. Kelompok 3, kelompok 2 di poin nomor 3. Melakukan suatu proses pencapaian. Tujuan akademik maupun non-akademik. Melakukan prosesnya. Kemudian bagaimana menerima dan memahami kekuatan. Apa yang dia lakukan. Atau misalnya kalau ini memahami dan menerima kekuatan biasanya event-event apa ya. Misalnya kegiatan olahraga apa yang berupa pertandingan. Untuk bagaimana mereka memahami, menerima dan memahami kekuatan. Oh ya memang dia lebih hebat daripada saya di bidang olahraga. Karakteristik yang mau dibangun bagaimana dia memahami dan terkadang kan anak-anak dibawa pertandingan pada kegiatan 17-an misalnya. Karena jarang sekali mereka melakukan event-event sebelumnya. Sehingga mereka merasa dirinya terlalu jago. Pada saat diadakan pertandingan mereka nggak mau menerima kenyataan itu.
Dan selanjutnya, nah yang terakhir, semua kelompok mengerjakan daya lenting dan sikap tangguh. Lagi-lagi, action apa atau kegiatan-kegiatan apa yang dirancang oleh anak itu sendiri, dari hasil kegiatan yang dirancang itu, mereka mempunyai daya lenting dan sikap tangguh. Tidak mudah putus asa, dan dia lebih kuat. Itu yang dimaksudkan di sana. Kita pikir bareng-bareng. Oh, program ini yang namanya ini, bolehlah di Juku itu, tapi di dalam Juku itu apa spesifik untuk mencapai poin apa? Terus gini, kita sudah meyakini bahwa saya di kelas 5 semuanya jujur. Tidak pernah menyontek. Apa indikator yang pernah kita lakukan sehingga dikatakan jujur? Oke, kita coba. Oh, saya sering menitipkan uang dan saya tinggalkan kelas. Dan uang itu aman. Salah satu indikator jujur. Karena dia tidak mencuri kan? Mencuri itu kan bukan karena niat, tapi karena kesempatan. Terus dikatakan tidak nyontek. Bisa jadi dia tidak menyontek saat ibu guru, bapak guru memberikan ulangan dan bapak ibu guru berada dalam ruangan. Karena menyonteknya bukan karena belum yakin bahwa menyontek itu adalah salah. Hanya mereka tidak melakukan itu karena tidak ada kesempatan dan takut. Tapi pernahkah kalian mencoba memberikan ulangan, kemudian ditinggalkan ruangan itu? Jika hal ini sudah pernah dilakukan dan dicoba, dan ternyata tidak ada anak-anak yang berdiri mengganggu untuk melihat tulisannya teman, atau tidak ada anak-anak yang membuka buku catatannya, berarti dikatakan bahwa anak-anak tidak ada yang nyontek. Tapi sepanjang masih diberikan ulangan, dan Bapak Ibu ada di dalam ruangan itu ketika dilaksanakan ujian, itu belum bisa dijamin bahwa anak-anak sudah yakin dan nyontek. Bisa saja indikatornya karena takut. Karena tidak ada kesempatan. Tapi coba diberikan kesempatan. Tinggalkan ruangan. Nah, itu baru kita bisa jamin. Nah, jadi hal-hal apa yang dia bisa lakukan dari pilihannya, kita sebagai fasilitator yang membuat anak itu daya lentingnya kuat. Resiliensinya. Jangan hanya satu kali gagal sudah nggak mau. Berarti daya lentingnya nggak kuat. Logikanya gini. Di sini saja di Bulukumba. Terkadang ada teman-teman guru mendaftar 1 kali, 2 kali nggak lolos, nggak mau nih. Berarti dia daya lentingnya lemah. Tapi kalau gagal di angkatan 2, dibuka lagi angkatan 3, daftar lagi, dibuka lagi angkatan 4, dan seterusnya daftar terus. Berarti dia daya lentingnya kuat. Karena tidak pernah akan mengeluh terhadap tantangan. Contoh, anak-anak yang sering latihan voli pada jam 10 atau jam 12. Dan anak-anak yang hanya latihannya jam 4, jam 5. Ketika pertandingan itu dilaksanakan jam 10 atau jam 12. Pasti daya lentingnya kalah. Karena tidak pernah mereka bermain di suasana panas seperti itu. Itu yang dikategorikan dengan daya lenting. Jadi teman-teman marilah ya. Boleh, sangat boleh melihat karyanya angkatan-angkatan sebelumnya.
tapi jangan diambil 100%. Kenapa tidak menciptakan karya sendiri, walaupun satu aja dari 3 yang kita minta, tapi benar-benar itu original, dan benar-benar itu bisa diuji cobakan dan dilaksanakan setelah Anda keluar dari program ini, dan itu berdampak. Itu lebih sangat bermakna, dan kebahagiaan kita nggak bisa diukur. Daripada hanya asal gugur tanggung jawab, nggak begitu yakin dengan apa yang kita tulis ini. Saya kasih gambaran, di sekolah binaan saya ada namanya Sapari. Sapari itu Sabtu Pekan Kreatif. Banyak yang dia mau capai. Di pekan Sabtu Pekan Kreatif diawali dengan pagi hari, diawali dengan apel P3. Apel profil pelajar Pancasila. Kemudian kegiatan kedua 3 jam pertama melalui mentornya. Jadi guru di sini bukan lagi sebagai guru, tapi dia bertindak sebagai mentor berdasarkan fase. Jadi dibagi 3 fase. Di jam pertama sampai jam ketiga di fase yang sama, mereka ketemu mentor untuk penerapan modul proyek pelajar Pancasila P5. Oke. 4 jam terakhir bagi fase C, fase B dan C. Kalau fase A 2 jam terakhir setelah istirahat 4 jam terakhir dilaksanakan berbagai kegiatan secara variatif. Misalnya Sabtu minggu pertama fase B pramuka. Fase C kegiatan olahraga tradisional. Sabtu minggu kedua fase B kegiatan seni jam 45 ya. Jam setelah istirahat. 1, 2, 3-nya tetap dengan kegiatan yang sama. Sabtu pekan pertama, Sabtu pekan kedua, Sabtu pekan ketiga, Sabtu pekan keempat, kegiatan di awal tetap apel P3. Profil pelajar Pancasila. Kemudian 3 jam pertama P5 dengan membedah modulnya. Setelah jam istirahat ini bervariasi. Fase B minggu pertama pramuka. Fase B Sabtu kedua olahraga tradisional galahadang. Fase B minggu ketiga bulan berjalan mentoring agama. Fase B minggu keempat bulan berjalan yang dilakukan bedah seni. Jadi di Sabtu itu memang benar-benar Sabtu kreatif. Sabtu pekan kreatif. Apa yang didapatkan dari Senin sampai Jumat, mereka melakukan itu untuk melihat daya lentingnya guru anak-anak, resiliensinya, kepercayaannya, kemandiriannya, hubungan sosialnya. Karena kalau dia main olahraga pasti deh ada trik-trik, ada kerjasama. Ada hubungan yang mereka bangun dan terbentuk dari kegiatan itu. Oke, saya harap teman-teman lebih fokus lagi. Ini mumpung agak luas waktunya. Malam Sabtu, hari Sabtu, malam Minggu, hari Minggu ada deh waktu berapa. Bisa mungkin disisakan 2 jam. Setiap 2 jam di hari Sabtunya, 2 jam di malam Minggunya, 2 jam di hari Minggunya, baru kita ketemu lagi di hari Seninnya untuk presentase. Saya sangat berharap karya-karya Bapak dan Ibu bisa menginspirasi orang-orang di luar sana. Karya-karya Bapak dan Ibu bisa membanggakan Anda ketika karya itu nanti benar-benar sudah
dilaksanakan di sekolah. Intinya adalah student agency, kepemimpinan murid yang lahir dari suara murid, yang lahir dari pilihan murid, sehingga itu menjadi tanggung jawabnya. Jadi bukan kita yang menyusun rencana anak-anak mau melakukan, tidak. Anda menjadi fasilitator, mengarahkan murid-murid. Nantinya kalau saat ini kan masih kita yang mencoba. Teman-teman yang mencoba, teman-teman yang mencoba menyusun berdasarkan suara teman-teman, berdasarkan pilihan teman-teman. Setelah itu menjadi tanggung jawab teman-teman semua untuk melakukan. Contoh kecil, acara penamatan. Kalau Anda yang memilih memimpin rapat dan disetujui Anda sebagai ketua panitia pelaksana, beda rasanya, beda tanggung jawabnya ketika orang yang tidak hadir di dalam rapat itu ditunjuk sebagai ketua panitia pelaksana. Terkadang kan hanya memilih karena melihat ketuaannya, melihat senioritasnya, tanpa kita pernah akan memperhatikan apa kompetensi dan pengalaman yang dimiliki, sehingga kita memberikan kepercayaan penuh kepada orang itu. Hidup ini kan choice, Bapak dan Ibu. Pilihan. Karena kita yang memilih untuk menjadi guru, apapun ceritanya kita harus tanggung jawab. Nggak perlu disampaikan keluh kesah di luar sana. Dan pasti ada keluh kesahnya. Tapi itu adalah milik pribadi kita. Udah milih. Terlanjur memilih warna baju. Apapun resikonya saya udah milih warna itu. Ini yang kita mau bangun. Saya sudah memilih untuk menjadi kepala sekolah. Jangan pernah kendor. Daya lentingnya, daya resiliensinya harus kuat. Baru sebulan ada gosip-gosip guru-guru atau guru-guru kurang kompak. Itu salah satu daya lenting yang harus kita patahkan bahwa kami bisa. Nah, ini yang mau diterapkan sehingga apa yang diharapkan di dalam modul ini untuk membuat kekuatan dan sinergitas yang ada pada diri anak. Yang diharapkan anak-anak kelak menjadi seorang leader, menjadi pemimpin dalam dirinya, menjadi pemimpin dalam masyarakat melalui tahap belajar yang kita lakukan pada saat ini. Olehnya itu saya sangat berharap pada teman-teman, tolong lahirkan program dengan memperhatikan karakteristik 1 sampai 7 dengan menggunakan suarata, dengan menggunakan pilihan ta, dan mari bertanggung jawab. Pengalaman ini nantinya diharapkan dapat diadopsi ketika sudah keluar di kelas beneran untuk menemani anak-anak merancang program sekolah. Jadi bukan serta-merta zona nyaman. Apa yang jadi kemarin itu juga enggak. Mari merancang gerakan perubahan. Melalui prakarsa perubahan yang dibangun, yang termotivasi dari inisiatif Anda. Untuk melihat terbangunnya karakteristik oleh peserta didik dengan memperhatikan 7 aset yang ada melalui paket Bagjanya. Oke, saya kira demikian sebagai masukan pada pertemuan siang menjelang sore hari ini, dan untuk selanjutnya sebagai closing statement dari pertemuan kita di modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tolong disimak baik-baik judulnya materi kita, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jadi kira-kira program apa itu berdampak positif? Sudah banyak saya ceritakan tadi. Misalnya kemah ceria,
atau bolaku inspirasiku. Takro separuh perjuanganku. Terserah. Bolaku inspirasiku, bagaimana mereka terinspirasi dari bola itu. Mau main bola kah? Mau menendang bola kah? Mau menggiring bola? Yang terpenting tanggung jawab harus dibangun di dalam. Kalau mereka selalu main bola, kan dia bisa ngukur kekuatannya. Dia lebih kuat tendangannya dibanding saya. Dia lebih mampu menggiring bola dibanding saya. Kalau dia nggak pernah lakukan, dan ini sangat tepat sekali ketika di dalam proses belajar mengajar yang kita selalu bingkai dengan kegiatan kolaborasi, kerja kelompok, bukan metode ceramah atau metode mimbar yang menjadi dominan pilihan dari guru-guru di ruang kelas. Enggak. Gitu juga kalau sudah menjadi leader, sudah menjadi pemimpin sekolah, enggak serta-merta menyusun program sekolah, tapi libatkan. Karena yang kita siapkan hari ini adalah pemimpin sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengolahan sekolah. Guru penggerak sudah disiapkan untuk menjadi pemimpin sekolah. Di dalam menjalankan kepemimpinan sekolah, sangatlah tepat jika semua kegiatan dilakukan melalui visio, voice, choice, dan ownership-nya bersama. Dengarkan suara hati guru kelas 1. Dengarkan suara hati guru olahraga. Dengarkan masukan dari guru agama. Guru kelas 1 sampai kelas 6. Baru kita duduk pilih bareng-bareng. Baru kita tentukan apa yang kita mau lakukan dalam program pengembangan sekolah yang orientasinya adalah murid dan murid. Sehingga itu menjadi tanggung jawab bersama. Oke, baik, kepada Ibu Nur Cahaya disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, keren, keren. Oke, saya kira reporternya juga nggak kalah keren ya. Silakan Pak Kamaludin. Berni, boleh, boleh. Siap.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih banyak. Semakin hari semakin kita akan berada di finish. Are you finish? You gain a go. Semoga bisa berjumpa di selayar. Saya pengen misalnya kalau jadi ya, saya mungkin teman-teman di sini merancang suatu program. Apa yang bisa kita lakukan endingnya yang berdampak pada kita, pada beberapa orang di sekitar kita. Misalnya kan biasanya itu selesai sore. Atau tanya yang kemarin lah selesainya jam berapa. Jadi ada waktu sore ke malam, di malam hari kira-kira apa program yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Dampaknya buat kita dan juga orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal kita. Dan termasuk misalnya di pagi hari sampai kapal itu kembali lagi ke Bulukumba. Jadi misalnya dari jam 7 sampai jam-jam 11, apa cocoknya dan kepada siapa diperuntukkan. Coba dirancang dan kita lihat, mudah-mudahan tidak terlalu menggunakan anggaran-anggaran yang tak berarti lagi itu. Cukup sederhana, meriah, dan punya manfaat. Semoga, insyaallah nanti secara insan kita saling berkabar. Dan ketika itu memang dan ada jalan saya usahakan. Dan insya Allah saya usahakan untuk kita sama-sama di panen raya nantinya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Semakin ceria, semakin happy, semakin bahagia. Satu kata yang saya katakan, lakukanlah segala sesuatu dengan ibadah. Oke, ibadah. Ikhlas berbagi demi akhirat. Atau ikhlas bekerja demi akhirat. Tapi bagusnya ikhlas berbagi deh. Berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi waktu, berbagi tenaga. Demi kita mencari akhirat. Jadi ketika teman-teman diberi peluang untuk melakukan suatu kegiatan. Atau kalau mau berani minta saja kegiatan itu. Saya Pak yang mau melakukan kegiatan itu. Nanti saya yang kawal anak-anak di perkemahan. Niatkan semua kegiatan itu sebagai sebuah ibadah. Sebagai programnya adalah ibadah. Di dalam hati kita, ini kesempatan saya untuk berkarya demi akhirat saya. Oke?
Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jadi kata kuncinya ya, mari beribadah, berkarya, berkolaborasi demi hari akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Boleh. Boleh, silakan pamit. Mau ke Bulukumba? LK berapa? Ya, betul. Setelah LK berapa? Setelah LK berapa? Atau setelah LK 7? Oh, siap. Siap. Ya, betul. Oke, insyaallah ditunggu. Oke, boleh. Boleh, silakan, silakan. 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 Baik, baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.